Hadirin bahagia, pada kesempatan ini saya menyampaikan materi kultum pada siang ini berkaitan dengan masalah ibadah. Masalah ibadah adalah masalah yang setiap hari sudah kita lakukan dan mungkin kita sudah laksanakan setiap saat, dan bahkan tidak ada hidup kita, tidak ada waktu tanpa ibadah, karena ibadah itu bisa saja dalam setiap nafas yang kita tarik dari hidung kita, dan dia bisa jadi menjadi ibadah kepada Allah. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena memang Allah yang suruhkan kepada kita semua. Kata Allah diantaranya adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah kamu sekalian aku perintahkan, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menyembah kepadanya, yaitu menunaikan sholat, membayarkan zakat, dan kemudian itulah agama yang benar. Hari bahagia. Jadi kalau kita ada pertanyaan, kenapa kita beribadah kepada Allah? Jawabannya adalah karena Allah yang perintahkan. Bagaimana cara beribadah kepada Allah itu? Yaitu ikhlas, mukhlishina lahuddina hunafa. Harus ikhlas kita beribadah kepada Allah itu. Ibadah itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas ialah bagaikan orang memberi tak harap kembali. Itu ikhlas itu. Ibarat orang beramal tak harap dipuji, tetapi dia hanya mengharapkan ridha dari Allah. Kalaupun ada balasan dari Allah, itulah ibadah itu. Jadi kita harus beribadah kepada Allah. Cara bagaimana? Ikhlas. Ikhlas itu berakibat kepada syariat. Bila Allah perintahkan kita sami'na wa ata'na, maka Allah sebagai asyariat, sebagai pencipta syariat, Rasulullah sebagai asyariat, pencipta syariat, maka bila dia perintah kepada kita, maka kita sami'na wa ata'na. Kita disuruhkan ibadah solat, ya kita solat, dan kita ikuti tata cara Rasulullah itu solat. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mendirikan solat, wa yuqimus shalah. Apa itu mendirikan solat? Ada 3 kriteria, ada 3 kriteria seseorang itu dikatakan mendirikan solat. Saya ralat 4 kriteria. Yang pertama adalah dia harus memenuhi syarat sah solat, atau syarat sah satu ibadah harus dipenuhinya. Apa syarat sah itu? Antaranya kalau solat, dia harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi Bapak sudah, kalau kita buang air kecil, kita tidak cebok, kita buang kecil, maka celana kita kena pipis, kena kencing itu, kemudian kita bawa solat, maka tidak sah solat kita. Kenapa? Karena kain kita itu bernajis, berhadas, bernajis. Nah, kemudian dia harus dibersihkan. Nah, kemudian harus kita memenuhi syarat wajibnya. Jadi orang Kristen kalau dia sholat tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia belum beriman kepada Allah. Jadi harus dia beriman, masuk Islam, bukan dia sampai dan dia mengetahui tata caranya. Nah, ini harus dipenuhi syarat wajibnya. Yang ketiga, kalau kita ingin ibadah kita itu, sholat kita itu ingin diterima oleh Allah, gimana caranya? Memenuhi rukun. Kalau orang bermazhab Syafi'iyah, dia mengatakan itu namanya rukun sholat, arkanus sholat. Tapi bagi Muhammadiyah namanya kaifiatus sholat. Itu tata cara melaksanakan ibadah sholat. Dia ikuti kaifiatnya. Dan kemudian yang keempat, orang yang mendirikan sholat itu ialah bila dia selesai sholat, dia perilakunya, amalannya akan menjaga sholatnya itu. Dia tidak akan berbuat maksiat, dia tidak akan berbuat dosa-dosa besar. Inilah orang yang mendirikan sholat. Nah, kemudian dia membayarkan zakat dan sebagainya. Nah, hal bahagia, ibadah itu di dalam kitab fikih itu ada dikelompok-kelompokkan. Kalau Muhammadiyah menerjemahkan sholat itu, ma huwa as-sholah, ma huwa al-ibadah. Al-ibadah itu, ini masa ibadah, ma huwa al-ibadah, al-ibadah at-taqarrub ilallah. Jadi ibadah itu ialah mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Ada 3 cara. Yang pertama, bimtisali awamirihi, yaitu
melaksanakan semua yang diperintah oleh Allah. Diperintahkan kita sholat, kita sholat. Perintahkan kita puasa, kita puasa. Perintahkan kita berzakat, berzakat. Perintahkan kita menegakkan hukum, kita tegakkan hukum, dan lain sebagainya. Bimtisali awamirihi. Yang kedua, sholat yang ibadah itulah wajtinabi nawahihi, yaitu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Ya, kata Allah, la taqrabuz zina, ya kita tidak berzina. Dan dikatakan janganlah berbohong, kita tidak berbohong. Ya, kata Allah, innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kita tidak lakukan. Nah, khamar, ya, khamar kita tidak lakukan. Ya, kemudian tidak makan lagi babi dan sebagainya. Nah, ini jadi semua yang dilarang oleh Allah kita hindarkan. Jadi itu namanya ibadah kita pasif, tetapi dia bernilai ibadah. Kita hanya tidak melakukan, ya. Tetapi dorongan kita tidak melakukan itu adalah karena Allah, maka kita sudah dapat nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal amali bima adzina bihi syari', ya, yaitu mengamalkan apa yang diizinkan oleh syariat. Nah, ini lebih luas lagi, ya, lebih luas. Mengamalkan apa yang diizinkan ini, kalau kita bawa kepada kitab fikih, itu adalah sesuatu yang hukumnya mubah, ya, mubah, dia boleh diizinkan oleh syariat. Nah, kemudian dalam definisi itu dikatakan wahya ammatin wa khasatin, ya, dia ibadah itu terbagi kepada dua, yaitu ibadah ammah dan ibadah khasah. Ibadah ammah itu ialah ibadah yang dia diizinkan oleh Allah, ya, diizinkan, diperbolehkan, namun tata caranya kita yang melaksanakannya. Yang dikatakan juga dalam kitab fikih itu ialah, ya, al-ibadah ta'akuli, ya, ibadah yang kita bisa merumuskan tentang tata caranya, ya, ta'akuli. Nah, mungkin ada juga ibadah yang ta'abudi, ya, yang ta'abudi itu nggak bisa kita rumuskan. Contohnya sholat, ya, nggak bisa kita rekayasa bagaimana cara sholat itu, ya, sholat, puasa, zakat, itu namanya ta'abudi, ya. Dari situ dikatakan ibadah mahdhah. Nah, gitu ya, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah murni, dalil, perintah dan tata caranya datang dari Allah, kita tinggal mengikuti. Itu namanya ibadah mahdhah. Dan ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang perintahnya dari Allah, tetapi tata caranya, ya, dan segala macam itu, ya, kita boleh merumuskan, ya, dengan ilmu pengetahuan, namanya ta'akuli. Nah, hadirin bahagia, contohnya ada ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, ya. Kalau ibadah mahdhah itu, ya, dia diperintahkan oleh Allah, ya, diperintahkan, dan juga tata caranya. Tapi ada juga, ya, ibadah yang diperintahkan oleh Allah tetapi tidak diiringi dengan tata cara secara detail dan rinci. Seperti apa? Fazakir innama anta muzakir, ya. Berzikirlah kamu kepada Allah. Nah, berzikir ini ada dua bentuk. Ada zikir yang terstruktur, ya, seperti sholat, itu juga dikatakan zikir, ya. As-sholatu li zikri, ya. Sholat itu, ya, untuk zikir kepada Allah. Nah, ini dia masuk ta'abudi. Tetapi zikir yang bukan sholat, ya, zikir secara umum, dia termasuk ibadah ghairu mahdhah, ya. Kita boleh berzikir di dalam hati pada Allah, mengingat Allah dalam hati, fil qalbi. Boleh kita berzikir kepada Allah bil lisan, dengan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir bil lisan. Ada lagi zikir itu apa? Bil amal, ya, seperti kita bekerja, ya, seperti apa, kerja mencari nafkah, kemudian menolong seseorang, kemudian membersihkan masjid, kemudian di jalan ada ketemu barang-barang yang membahayakan, kita singkirkan. Itu zikir juga, ya, zikir bil amal, ya, zikir dengan perbuatan. Nah, insyaallah itulah menjadi, ya, ruang lingkup di dalam ibadah kita. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita lihat di dalam definisi ibadah di Muhammadiyah itu ada namanya ibadah ammah, ya. Ada ibadah khasah. Nah, ibadah ammah karena dia lahir dari definisi, ya, at-taqarrub ilallah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahi wal amali bima azina bihi syari'.
Maka di situ terbagi dua nanti, ada ibadah khusus dan ada ibadah umum, ya, ammah. Nah, yang dikatakan ibadah umum adalah dia juga termasuk pada muamalah duniawiyah. Jadi muamalah duniawiyah ini dia dapat dikatakan sebagai ibadah ammah. Nah, kalau seperti sini ya bagi membangun, bagi Muhammadiyah ya punya sekolah. Nah, itu dia termasuk ibadah ammah, ya. Muhammadiyah punya lembaga ambil zakat lazismu, itu namanya ibadah ammah, ya. Muhammadiyah punya TV-mu, ya, itu namanya ibadah ammah. Jadi ibadah ya yang secara umum itu dibolehkan, tetapi bila dia dimulai dengan nama itu lillahi ta'ala mukhlishina lahu dinahu hunafa, maka dia insyaallah bernilai ibadah. Sebaliknya, walaupun perbuatan itu baik, walaupun perbuatan itu mulia, tetapi bukan karena Allah, tetapi bukan karena beriman kepada Allah, maka dia tentu tidak dapat dikatakan ibadah. Jadi iman kepada Allah itu menjadi passwordnya, ya, menjadi passwordnya terhadap amalan orang-orang yang banyak di muka bumi ini. Kan banyak yang komplain, ya, masa ini ada orang yang gara-gara tidak beriman kepada Allah, padahal jasanya mulia sekali, dia banyak menolong orang, ya, banyak membantu fakir miskin seluruh dunia, banyak sekali. Iya banyak, tetapi dia hanya bisa nanti di akhirat hanya melihatnya saja, tetapi tidak bisa diterima karena tidak punya passwordnya, ya. Passwordnya adalah iman kepada Allah. Karena surga itu Allah yang punya, pahala itu Allah yang punya, balasan itu Allah yang memberikan balasan. Untuk itu perlu ada passwordnya. Passwordnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya juga tidak cukup, dia tidak boleh mempersekutukan Allah, ya, musyrik, ya. La tusyrik billahi. Tidak boleh, ya, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, ya. Maka iman kepada Allah itu ialah kata kunci kalau kita mau ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin bahagia pada jamaah salat zuhur di sini, semoga kita yang hadir ini tadi kita barusan telah beribadah kepada Allah. Mari kita periksa semoga ibadah kita itu memenuhi syarat sahnya. Apakah kita sudah terbebas dari hadas kecil, dari hadas besar, dari najis? Apakah kita sholat tadi sudah menghadap ke kiblat? Apakah kita sholat sudah menutup aurat? Itu syarat sahnya, ya. Apakah kita sudah beriman kepada Allah? Ya, itu syarat wajibnya. Apakah rukun-rukunnya kita penuhi? Nah, bila sudah, insya Allah dia itu akan menjadi ibadah yang sempurna. Kecuali ada satu, bila orang itu baru dalam keadaan ad-daruratu, ya, itu jangan disamakan, ya. Ini yang kita bicarakan tadi kondisi normal. Jadi orang musafir itu beda lagi, ya. Orang sakit itu beda lagi. Itu ada kondisi ad-daruratu tubihul mahdzurah. Darurat itu yang membolehkan apa yang tidak dibolehkan. Nah, itu lain lagi. Termasuk juga orang yang tidak punya ilmu. Satu kali ada sahabat datang, "Ya Rasulullah, aku mau sholat, tapi aku tidak bisa baca apapun kecuali hanya baca satu ayat saja." "Ya sudah, kamu sholat, bacalah yang kamu bisa." Nah, boleh. Itu kondisi tidak memungkinkan, ya. Jadi ibadah kondisi normal dengan kondisi tidak normal itu berbeda tata caranya. Sekian saja. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.